Terima kasih Bapa untuk kasih kebaikan dan anugerah-Mu. Hanya kepadamu-lah kami berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab
malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Abba ya Bapa, dan kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, menganugerahkan kepada kami hikmat pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Senang sekali. Hari ini sudah masuki bulan yang baru, bulan Juni, tanggal 1. Wow, cepat sekali ya. Sudah 5 bulan kita lewati tahun 2023, ya. Dan kalau kita sudah masuk tanggal 1 Juni ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, ya, sehingga kita ada bersama-sama hari ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Dan kehadirannya menyebabkan segala-galanya menjadi baik dan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Ya, apa kabarnya semuanya Bapak Ibu sekalian? Senang sekali melihat wajah daripada Bapak Ibu dan juga daftar nama yang hadir pada hari ini. Kita akan lanjutkan renungan kita masih di Amsal pasal 28. Sekarang kita akan baca ayat yang ke-18. Amsal 28 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa berliku-liku, siapa berlaku tidak bercela, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, masih seri tentang pilihan, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini kita rangkaian daripada pilihan-pilihan kita. Ya, setiap hari ya seorang teman berkata begini, bahwa kita dihadapkan kepada 3.000 sekian pilihan setiap hari, sadar atau enggak sadar, sengaja enggak sengaja, ya. Jadi rangkaian daripada pilihan-pilihan itulah yang menyebabkan kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kalau hari ini kita memilih dengan benar, ya, dengan tepat, maka kedepannya kita akan mengalami berkat. Tapi kalau pilihan kita salah, maka kedepannya akan menjadi masalah
di dalam hidup kita. Maka itu sebelum kita memilih, sebelum kita bertindak, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita minta pertolongan daripada Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga pilihan-pilihan yang kita pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini dihadapkan kepada kita melalui Amsal 28 ayat 18, yaitu kita bisa memilih menjadi orang yang jujur atau orang yang tidak jujur. Yang tidak jujur itu namanya pembohong atau pendusta, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah pilihan juga daripada setiap kita. Kalau kemarin kita udah belajar dari Amsal 28 ayat 13 bahwa kalau kita mengakui kesalahan kita dan meninggalkannya, maka kita akan disayangi oleh Tuhan. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang luar biasa ketika dia berbuat salah, dia mengakuinya, ya, bahkan mengakuinya sampai di depan umum, dan kemudian setelah itu meninggalkan apa yang dibuatnya itu yang salah itu, dan kemudian dia bertobat dan Tuhan menyayangi mereka. Tapi saya juga ketemu dengan orang-orang yang sudah mengakui kesalahannya, tapi dia nggak meninggalkan kesalahannya. Dia mengakui dosanya, tapi dia masih hidup di dalam dosanya. Bahkan dia bangga dengan pengakuannya atas dosanya. Nah, ini nggak boleh terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kalau cuma mengakui tapi tidak meninggalkannya, maka tentu Tuhan tidak akan pulihkan kehidupannya. Ingat, Tuhan menyayangi kita, tapi dia tidak pernah menyayangi perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, orang jujur yang dikatakan di dalam kitab Amsal ini, itu hidupnya akan selalu aman, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada jaminan. Dikatakan bahwa siapa berlaku tidak bercela, dia akan diselamatkan. Tuhan yang akan menyelamatkan oleh karena perbuatan kita yang jujur atau perbuatan kita yang tidak bercela. Kita melihat contoh tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf itu dikenal sebagai seorang yang jujur, seorang yang berintegritas. Ketika dia mengalami satu masalah yang hebat, bagaimana dia bisa memilih waktu itu untuk menjadi orang yang berzina dengan istri Potifar, atau menjadi orang yang jujur, takut akan Tuhan, dan meninggalkan perbuatan itu, ya. Dan kita tahu akibat daripada kejujuran daripada Yusuf itu diganjar masuk penjara, Bapak Ibu sekalian, ya. Masuk penjara selama 13 tahun. Meskipun dia udah berkata, tentu waktu dia ditangkap, ya, dia berkata dengan jujur bahwa dia tidak berzina, dia berkata apa adanya, tapi dia tetap harus masuk dalam penjara. Tapi kita tahu ujung-ujungnya yaitu dia diselamatkan, ujung-ujungnya dia dimuliakan. Demikian juga hari ini, ya, dimanapun kita ditempatkan, mungkin ketika kita sedang berlaku jujur, kita dikucilkan, ya, oleh komunitas, oleh keluarga, atau oleh teman-teman. Jangan membuat kita goyah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetaplah berlaku jujur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Hadir. Dia tahu apa yang kita kerjakan, dia tahu apa yang kita buat. Pasti Tuhan bela kita, ya. Orang yang berliku-liku jalannya, Amsal bilang, dia pasti jatuh ke dalam lubang. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga.
Ya, di backyard saya, di belakang rumah saya ada banyak tupai, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat mengerti apa yang ditulis di Amsal 28:18 ini ya. Tupai itu ya, kan jagoan tuh lompat ya. Kadang-kadang juga bisa jatuh Bapak Ibu sekalian ya. Nggak selalu tepat ya. Orang yang berlaku lika-liku jalannya, ya mungkin hari ini dia belum masuk lubang, tapi tinggal tunggu waktunya, dia pasti akan masuk lubang alias mengalami celaka, mengalami suatu hal yang dahsyat, yang mengerikan dalam hidupnya. Dan ingat, Alkitab bilang, orang yang tidak jujur, orang pendusta, pembohong, itu adalah anak iblis. Karena iblis itu adalah bapak segala pendusta. Jadi yang pertama, kita belajar hari ini, Amsal 28 ayat 18, pilihlah menjadi orang yang jujur. Ya, semuanya bisa dilatih. Ingat, menjadi orang Kristen itu bisa dilatih dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kesempurnaan daripada saat kesempurnaan yang lain sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau bicara latihan, itu dibutuhkan kemauan yang kuat, tekad yang kuat. Yang kedua, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya adalah saksi daripada banyak saudara, orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Saya adalah menjadi saksi daripada teman-teman yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang kemudian hidupnya dapat dipercaya. Dan kemudian apa? Orang yang dapat dipercaya itu diganjar oleh Tuhan, ya, dengan apa? Dengan berkat. Ingat, segala sesuatu tidak ada yang ada pada kita yang tidak kita terima dari Tuhan. Alkitab bilang, jerih payahmu itu tidak akan menambahnya, susah payah tidak akan membuat kamu kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, ya. Berkat Tuhan jadikan kamu kaya. Tapi bukan artinya kita terus bermalas-malasan, enggak. Kita harus kerja rajin, kita kerja yang giat, kita kerja yang smart, kita kerja dengan hikmat Tuhan, kita kerja dengan sungguh-sungguh. Tapi itu semua belum cukup, kita harus jadi orang yang dapat dipercaya, ya. Kalau semua itu plus kita jadi orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mendapat banyak berkat. Bukan sedikit berkat, tapi akan mendapat banyak berkat. Coba Bapak Ibu sekalian lihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dapat dipercaya itu ya, kita mungkin tahu latar belakangnya ya. Saya tahu beberapa teman itu orang-orang percaya, saya tahu banget latar belakangnya. Dia benar-benar mulainya segala sesuatunya dari nol, bahkan dari minus. Tetapi ketika dia kerja keras, dia kerja sungguh-sungguh, hidupnya berintegritas, takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Dan kemudian dia dipercaya loh, ya. Ada yang dipercaya oleh atasannya, ada yang dipercaya oleh bosnya, ya. Dan akibatnya apa? Orang ini kemudian diberkati. Jadi, biarlah kita memilih untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, di sini dikatakan dibandingkan dengan orang yang ingin cepat kaya. Ya, orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Alkitab nggak melarang kita menjadi kaya. Tapi orang yang ingin cepat-cepat ingin jadi kaya, dia pakai segala cara ya supaya bisa menjadi kaya. Salah satunya berjudi, ya. Salah satunya nih
bukan satu-satunya, apalagi kita yang tinggal di Amerika ya, meja judi disediakan di mana-mana. Bahkan zaman sekarang perjudian itu sudah masuk di online ya, di online, dan itu menyebabkan banyak orang-orang yang ingin cepat kaya itu ya, kemudian bukannya tambah kaya tapi bangkrut, minus, nangis sampai nangis darah. Itu adalah hukuman daripada orang yang ingin cepat kaya. Nah, bagaimana Pak ciri-ciri orang yang dapat dipercaya ya? Orang yang dapat dipercaya yang pertama seperti kata Amsal, dia tidak akan memakai dua macam batu timbangan. Dua macam batu timbangan itu artinya apa ya? Double standar. Double standar gitu ya. Jadi kalau misalnya pergi kerja, dia kalau pergi kerja nggak pernah terlambat, ya dia selalu datang tepat waktunya atau datang lebih awal. Tapi kalau ke gereja datangnya selalu lambat, ya kan? Nah itu orang namanya double standard. Ini orang nggak dapat dipercaya. Atau sebaliknya, ya kalau ke gereja rajin, nggak pernah terlambat. Tapi kalau pergi ke tempat kerja, dia sering terlambat. Ini namanya double standard. Orang begini tidak dapat dipercaya. Ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan mau kita mengerjakannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap roh kita. Seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu ada, Dia Allah yang Maha Kuasa, pasti kita akan bisa memberikan yang terbaik dan mau memberikan yang terbaik sehingga kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mau bertanggung jawab ya atas apa yang dipercayakan kepadanya. Banyak orang yang cuman mau menerima sesuatu ya, tetapi dia nggak mau pernah bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Orang yang demikian itu namanya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya itu mulutnya ada gemboknya 7. Artinya apa? Nggak bocor mulut, nggak gampang menceritakan tentang orang lain, tapi bisa menyimpan rahasia. Dan orang yang dapat dipercaya salah satunya adalah orang yang punya komitmen dan konsisten. Ya. Jangan hanya sampai di komitmen, tapi tidak konsisten. Selanjutnya yang terakhir dari ayat yang ke-25, Amsal 28, mementingkan diri sendiri menimbulkan pertengkaran. Engkau lebih beruntung apabila percaya kepada Tuhan. Ini pilihan menjadi orang yang egois atau menjadi orang yang murah hati. Bapak Ibu sekalian, orang egois itu yang dipikirkan adalah aku, diriku, dan saya. Tentang kepentingannya sendiri, tentang kepuasannya sendiri. Nggak pernah mikirin tentang orang lain, apalagi mikirkan tentang Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang kerajaan Allah. Dan dikatakan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, maka di situ terjadi yang namanya pertengkaran, termasuk di dalam keluarga, rumah tangga, ya kan? Kalau kita ketemu dengan suami istri atau orang tua anak yang masing-masing kekeh untuk mempertahankan egonya, maka pasti akan timbul yang namanya pertengkaran. Nah, Tuhan mau apabila
kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, itu artinya hidupnya dipenuhi dengan roh Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga dia mau menanggalkan segala egonya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan menjadi orang yang egois. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih yang tulus. Orang egois itu dia berbuat baik, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya egois, sehingga kemudian terjadi yang namanya pertengkaran. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan mau agar kita menjadi orang yang jujur. Sebab ketika orang itu menjadi jujur, dia akan aman. Dan ketika mengalami hal yang tidak baik, Tuhan pasti menyelamatkannya. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya, orang itu juga akan mendapat banyak berkat. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita menanggalkan ego kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya Aba, ya Bapa, kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami sehingga Engkau terus berbicara kepada kami dari waktu ke waktu agar kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk menangkap, menerjemahkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.